distribute the translating device. Thank you, Yudi. Is going to be our translator today. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, beberapa puluh tahun lalu ada seorang ibu mengeluh dan mencurahkan isi hatinya karena menghadapi perasaan dilematis, saudara, mengenai tingkah laku anak laki-laki bungsunya yang suka judi bola pada saat itu, dan pengguna narkoba. Berulang kali ia menasihati anaknya untuk berhenti. Ia mendoakannya tentu karena ia seorang ibu yang mengasihi dia. Bagaimana tidak, dia adalah anaknya, bukan? Berbeda dengan kakaknya yang baik, rajin belajar, penurut, juga aktif dalam kegiatan gereja. Tapi sayang, anak pertamanya ini tidak berumur panjang. Ia meninggal di usia 20 tahunan. Karena itu ibu ini sudah menjanda, sangat menaruh harapan pada anak bungsunya. Saudara, perasaan dilematisnya ini adalah sebagai ibu, ia tentu mengasihi dan ingin melindungi anaknya supaya ia punya masa depan. Namun di sisi lain ia merasa anaknya adalah korban dari mafia narkoba dan judi bola, maka ibunya bermaksud melaporkan anaknya ini ke polisi, supaya orang-orang yang turut menjebak dia pun diusut dan ditangkap. Karena banyak anak-anak muda pada masa itu, saudara, yang terjebak. Yang saya ceritakan ini adalah dulu anggota jemaat saya di Jakarta, ya. Dia terjebak jaringan narkoba dan judi bola ini, dan ibunya mengatakan pada saya bahwa sabar itu ada batasnya juga, bukan? Dan kalau saya lakukan ini dan sampai anak saya di penjara, apakah itu justru akan merusak masa depannya? Ataukah bisa menjadi titik awal pertobatan dia? Terus terang saat itu saya bergumul juga, saudara. Saya berdoa bersamanya dan meminta jawaban Tuhan. Saya berdoa meminta hikmat Tuhan supaya bisa memberikan saran yang tepat. Tapi rupanya ibu ini telah mendapatkan jawabannya sendiri. Ia memasukkan dia ke panti rehabilitasi yang dijaga ketat. Ini bukan penjara, saudara, ini panti rehabilitasi, dilindungi oleh aparat. Tujuannya supaya dia bisa dilepaskan dari ketergantungan narkoba dan dilindungi dari jangkauan para mafia judi bola. Sekitar 6 bulan anak ini berada di dalam panti rehabilitasi dan dibimbing secara intensif oleh para hamba Tuhan, sehingga ia bisa lepas dari ketergantungannya. Bahkan, saudara, sekarang dia menjadi salah satu pembina untuk menolong para remaja yang terjebak dalam jaringan serupa, supaya bisa keluar dan bebas. Dia di-hire oleh semacam polisi untuk bisa meng-hire merekrut orang-orang yang terjebak ini untuk bisa bebas, ya. Dia dan istrinya dipakai Tuhan untuk pelayanan khusus semacam ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan dilematis antara mengasihi dan juga gregetan, separuh kesal yang dialami oleh si ibu mengenai anak bungsunya ini juga kira-kira dialami oleh Rasul Paulus saat menghadapi beberapa anggota jemaat Korintus. Tentu secara manusiawi
Paulus juga di satu sisi ada perasaan kesal terhadap orang-orang tertentu di jemaat Korintus yang cenderung menciptakan konflik yang bisa memicu perpecahan. Bahkan saudara, ada orang-orang yang perilakunya sangat bertentangan dengan ajaran Kristus, seperti tindakan seksual yang immoral, namun mereka merasa bangga. Dan mereka ini cukup berpengaruh karena memiliki otoritas tertentu dalam jemaat, yang seringkali justru meremehkan otoritas kerasulan Paulus. Karena itu, dalam surat ini Paulus terkesan sangat tegas dan cukup emosional, ya. Waktu kita membacanya, saudara bisa merasakan itu. Namun di pihak lain, saudara, Paulus sebagai hamba Tuhan yang mengasihi jemaat ini harus tetap bisa menguasai diri dan menggembalakan orang-orang yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya, bukan? Nah, topik hari ini, saudara, the power source of a true apostle, yang didasarkan pada surat Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 1-14. Dan renungan kita hari ini, saudara, bertumpu pada pertanyaan, apakah yang menjadi sumber kekuatan Paulus untuk menjadi seorang rasul yang sejati, yang bukan hanya untuk menggembalakan jemaat Korintus saja, melainkan juga jemaat-jemaat lain sebagai hasil dari 4 kali perjalanan misinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perlu saya ingatkan bahwa nanti, saudara, setelah worship service hari ini, kita ada group discussion, ya. Ini session pertama dari buku Disciple Maker yang ditulis oleh Billy Hanks dan Randy Craig. Dalam session pertama masih bersifat overview. Jadi saya mengundang saudara sekali untuk berpartisipasi dan diperlengkapi bersama-sama, oke? Nah, saudara, sekarang mari kita mengeksposisi perikop yang kita baca hari ini untuk memahami pengalaman Paulus yang tentu saja menjadi dasar bagi kita untuk memperoleh kekuatan di dalam menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Yang pertama, saudara, di ayat 4 Paulus mengatakan, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Inilah sumber kekuatan Paulus sebagai seorang rasul yang sejati, yakni ia hidup karena kuasa Allah. Sebagaimana Yesus Kristus sendiri telah memberi teladan ini. Ia hidup karena kuasa Allah berarti bahwa tugas kerasulannya diperoleh bukan karena kemampuan dirinya. Bukan karena ia cakap dan pandai, melainkan karena Allah sendiri yang di dalam Yesus Kristus telah memilih dia untuk menjadi rasulnya. Karena itu Paulus bertugas sebagai rasul atas wibawa dan kedaulatan yang berasal dari Allah sendiri yang telah memilih, memanggil dan mengutus untuk memberitakan Injil damai sejahtera pada dunia. Ia hidup karena kuasa Allah, berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukannya dalam rangka kerasulannya dilakukan dengan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, melainkan kekuatan yang berasal dari Allah. Dan Paulus sendiri telah menganggap dirinya mati, sehingga ia menyadari bahwa Yesus Kristuslah yang hidup di dalam dirinya. Pada bagian lain di surat Roma, Paulus menjelaskan bahwa Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus ingin memperjelas bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus yang diberitakan dalam Injil, bahwa kuasa Injil melampaui batasan etnis dan budaya, mencakup semua yang percaya, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dan kalau Paulus menyebut dirinya hidup karena kuasa Allah,
Ini berarti bahwa kerasulannya bersumber pada Injil Yesus Kristus sebagai kekuatan Allah yang diberitakan kepada dunia. Saudara, dalam suratnya kepada jemaat di Roma lebih tegas lagi Paulus mengatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Perhatikan apa yang dikatakan di Roma 1 ayat 16-17. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya, itu bahasa Inggrisnya saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Because it is the power of God. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, inilah yang menjadi sumber kerasulan Paulus. Karena ia dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil yang sejati. Nah saudara, Injil yang sejati. Nanti minggu depan kita akan membahas only one gospel. Next week. Dan tidak ada sedikit pun keraguan yang ada padanya untuk menyatakan kebenaran ini. Dan Injil Yesus Kristus yang sejati akan bertahan. Sekalipun saudara ada upaya-upaya si jahat untuk memutarbalikkan dan menggoyahkan serta memasukkan berita Injil ini, bukan? Namun apa yang diberitakan oleh Paulus tetap bertahan sampai pada kesudahan zaman. Karena Injil yang diberitakannya adalah bersumber pada Yesus Kristus sendiri, yang dengan kuasa Roh Kudus mengilhaminya. Demikian juga Paulus memberi berita kepada kita melalui surat Galatia 5 ayat 16 sampai 18 bahwa kita harus memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, yang kedua di ayat 5 Paulus mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Inilah sumber kekuatan Paulus sebagai rasul sejati, yakni ia sungguh merasakan kehadiran Kristus di dalam dirinya. Dan untuk memperoleh kepastian bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita adalah manakala kita tetap tegak beriman kepadanya. Bahkan di dalam Galatia 2 saudara ayat 19-20, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan dan pengakuan Paulus ini merupakan sumber kekuatannya dalam menjalankan tugas kerasulan. Karena ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Dengan kata lain, ia telah mengidentifikasikan dirinya sendiri dengan Kristus, sehingga ia merasa bahwa seluruh visi dan misinya dikendalikan oleh Roh Kristus atau Roh Kudus. Dia sendiri merasa bahwa dirinya telah mati. Saudara bisa membayangkan nggak kalau saya sudah merasa bahwa bukan saya lagi. Apa yang dia hidupi dalam tubuh itu sepenuhnya adalah untuk Kristus. Disinilah Paulus memberikan contoh bagaimana bahwa di dalam hidup bersama
kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Saudara bisa bandingkan dengan pernyataan dalam Filipi 2 ayat 5. Dan oleh karena Paulus telah mengidentifikasikan dirinya pada pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, maka ia memperoleh kuasa untuk menjalankan misi Kristus di tengah dunia. Itulah yang menjadi sumber kuasa kerasulannya untuk menghadapi berbagai tantangan di dalam perjalanan misinya. Dan dengan tegas di dalam Filipi 4 ayat 13 dia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa, saudara. Dan yang ketiga, saudara, di ayat yang ketujuh, Paulus menulis begini, kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya ternyata kami tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Disinilah kita belajar bahwa sumber kekuatan dari seorang rasul adalah selalu mendoakan dan mendorong murid-muridnya untuk melakukan apa yang baik dan benar, meskipun mungkin kita pernah gagal atau tidak tahan uji. Namun justru kegagalan itu bisa menjadi pengalaman berharga dalam membimbing orang lain supaya tidak mengalami hal yang serupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saling mendoakan adalah sumber kekuatan yang ampuh dalam menjalankan misi Allah. Saudara, bukankah kita semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah sendiri yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan yang ajaib. Saudara, bandingkan 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Dan untuk itulah kita dipilih dan dipanggil, yakni untuk menjadi serupa dengan anaknya, supaya Yesus Kristus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Itu Roma 8 ayat yang ke-29, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saling mendoakan itu akan membuat kita tidak merasa sendiri, saudara, melainkan ada kekuatan supranatural atau kekuatan rohani yang menopang kita. Di dalam doa bersama ada kesatuan hati, karena melaluinya hati dan pikiran kita diarahkan untuk selalu tertuju pada misi kerajaan sorga yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Saudara, di dalam Efesus 6 Paulus menegaskan bahwa kita semua ini sedang berada di dalam peperangan rohani, saudara. Dan di ayat 18 ia menyatakan supaya di dalam menghadapi peperangan rohani ini, kita sebagai bagian dari persekutuan orang percaya, supaya berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Saudara, atas dasar keyakinan inilah, saudara, mengapa di setiap pagi dan malam kita berdoa bersama-sama, menaikkan syafaat kita kepada Tuhan supaya kita sehati, sepikir sebagai jemaat Tuhan. Saudara, inilah pentingnya di dalam keluarga antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak untuk saling mendoakan. Bukan sekedar doa formal saja di saat mau makan, tetapi di setiap saat hendak melakukan aktivitas apapun. Terutama di saat kita menghadapi suatu pergumulan bersama. Suami istri perlu berdoa bersama, satu hati dan pikiran, saudara, agar secara spiritual
saudara juga menjadi satu dan diikat di dalam kasih Kristus. Ingat saudara, iblis akan bersorak-sorai kalau keluarga-keluarga Tuhan terpecah belah. Di dalam gereja terjadi konflik, dan iblis paling suka ngompor-ngomporin emosi kita dengan pikiran-pikiran yang menyesatkan. Karena itu saudara, kalau sedang emosi harus langsung sadar, berdiam diri dulu, cari tempat untuk berdoa. Jangan bicara atau menjawab lawan bicara kita. Tenangkan diri dulu, minta hikmat Tuhan dalam doa. Dan biarkan Roh Kudus berbicara dan memberi hikmat supaya kata-kata kita tertuju untuk membangun, bukan merusak dan menyakiti orang lain. Ingat saudara, kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya itu bukan tindakan fisik, melainkan perkataan kita yang bisa melukai hati. Luka fisik saudara bisa sembuh dalam beberapa hari, tapi luka hati kadang dibawa sampai mati saudara. Kalau saudara sudah hidup baru, maka pertama-tama yang harus saudara kuasai lebih dulu adalah hati dan pikiran kita. Kemudian minta Roh Kudus agar kita dimampukan mengendalikan mulut kita. Banyak persoalan besar dan sulit dapat diselesaikan jika kita memiliki mulut yang dipenuhi dengan kata-kata hikmat. Tapi sebaliknya banyak persoalan kecil menjadi besar dan rumit manakala kita tidak menjaga mulut kita. Karena itu tidak salah Salomo mengatakan di Amsal 25 ayat 11, bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Yang keempat saudara, Paulus pun mengatakan di ayat 8, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Inilah sumber kekuatan Paulus saudara. Yang keempat, sebagai rasul yang sejati, yakni berdiri teguh demi kebenaran, dan kita percaya bahwa kebenaran yang dia nyatakan berpusat pada Kristus, bukan pada diri kita, bukan pada ego kita, pada Kristus. Paulus tidak memiliki agenda untuk kepentingan dirinya sendiri. Segala perjuangannya ditujukan demi kepentingan Kristus dan demi kemuliaan kerajaan sorga. Disinilah sumber kekuatan Paulus dalam memenuhi tugas panggilannya sebagai rasul. Dengan demikian, isi pengajarannya adalah murni, bukan untuk membela diri maupun untuk mencari puji-pujian, melainkan sepenuhnya demi menyingkapkan kebenaran yang telah dinyatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Supaya setiap orang yang mendengar Injil Yesus Kristus menjadi percaya dan diselamatkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu dan betul-betul menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah dalam rangka menyatakan kebenaran, maka jangan pernah ragu atau takut untuk memberitakannya. Karena percayalah bahwa Roh Kudus akan memberi hikmat dan kekuatan untuk menolong kita. Namun sebaliknya saudara, kalau di dalam pemberitaan itu terdapat agenda-agenda pribadi yang bertujuan untuk mencari puji-pujian, memanipulasi kegiatan gereja demi kebanggaan diri, maka disinilah persoalan gereja dimulai. Karena kita telah mencuri kemuliaan Tuhan demi diri kita sendiri. Nah saudara, waspadalah, karena iblis itu seringkali menggoda kita dan memanipulasi pikiran kita sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dalam suratnya ini Paulus menjelaskan motivasi yang sesungguhnya kepada jemaat di Korintus, yakni untuk menyatakan kebenaran ini. Bahkan sekalipun sebagai manusia ia berusaha untuk mengurungkan niatnya, namun ia tidak berdaya untuk melawan kebenaran itu. Ia terus didorong untuk menyatakannya karena ia sadar
bahwa apa yang dinyatakan kepada jemaat di Korintus adalah suatu kebenaran yang tak mungkin dapat disembunyikan. Yang kelima, saudara, di ayat 9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, supaya kamu menjadi sempurna. Inilah hati seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, atau seperti gembala yang mengasihi domba-domba gembalaannya. Di sini ada sumber kekuatan Paulus sebagai rasul sejati, yakni tindakannya tertuju untuk mendorong murid-muridnya atau jemaat agar sepenuhnya menjadi dewasa dalam pengabdian murni kepada Kristus. Bagi Paulus, saudara, bahwa kelemahan dirinya bukanlah suatu aib yang harus disembunyikan atau dipoles sedemikian rupa supaya orang tidak melihatnya. Tidak. Malahan sebaliknya, dia mengakuinya secara jujur bahwa ia tetap bisa bersuka cita sekalipun ia lemah, agar supaya jemaat dikuatkan. Saudara dikasihi Tuhan, inilah semangat misi Kristus yang dilanjutkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ia mengosongkan dirinya menjadi manusia supaya di dalam keadaannya yang lemah ini maka manusia memperoleh pemulihan. Yesus Kristus dijadikan miskin supaya orang-orang yang percaya kepadanya memperoleh kekayaan, kasih karunia Tuhan dan diselamatkan. Bukankah Yesus yang dicerca, dianiaya melalui penderitaannya di kayu salib, supaya oleh bilur-bilurnya orang-orang menjadi sembuh? Saudara, tindakan pengorbanan yang demikian hanya bisa terjadi jika ia memiliki kasih. Dan Tuhan Yesus di dalam kasihnya yang sempurna, kasih agape, maka ia rela menderita. Tubuhnya dipecahkan dan darahnya dicurahkan, supaya setiap orang yang menaruh percaya dan menerimanya memperoleh kehidupan. Saudara, sebuah kisah menarik yang menceritakan seorang wanita nan sukses yang hidup bersama dengan suami, seorang pengusaha. Anak-anaknya pun hidup baik dan tergolong cerdas dan memiliki tata krama yang baik. Kemanapun mereka pergi dalam acara keluarga, di samping mereka selalu ada seorang wanita tua buruk rupa. Orang-orang yang baru mengenal mereka selalu bertanya, siapakah wanita tua itu yang selalu bersama mereka itu? Dengan bangga wanita cantik dan sukses ini menceritakan bahwa wanita tua yang buruk rupa itu adalah ibunya. Dulu ia cantik dan perkasa. Dalam suatu peristiwa kebakaran, dialah yang menyelamatkan dirinya saat ia masih balita. Ibu rela kehilangan keperkasaan dan kecantikannya demi menyelamatkan dirinya. Karena itu aku bangga menjadi anaknya. Adalah pantas bagiku untuk merawatnya dengan cinta kasih karena dia telah berkorban lebih dulu demi hidupku. Nah saudara, kasih yang seperti inilah yang juga Paulus miliki sebagai seorang rasul dalam melayani jemaat di Korintus. Ia bisa bersuka cita sekalipun dirinya menjadi lemah, supaya jemaat Korintus menjadi kuat. Kasih Paulus kepada jemaat Korintus seperti kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, dan mendoakan mereka semua agar mereka terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan, bahkan sempurna. Yang keenam, saudara, kalau kita perhatikan ayat 7 dan 9 yang sudah kita baca tadi, maka kerasulan Paulus yang sejati ini bersumber pada sikapnya yang selalu memperhatikan pertumbuhan murid-murid daripada reputasi pribadinya sendiri. Inilah sikap seorang gembala yang lebih tertuju pada pertumbuhan kualitas dan kuantitas domba-domba gembalaannya daripada
keuntungan dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini saya perhatikan saudara, dan tentu saudara sekalian juga dapat merasakan bagaimana situasi dunia ini, saudara. Disadari atau tidak, roh skisma yang sedang menciptakan berbagai konflik dan perpecahan di dunia ini bekerja sedemikian dahsyat, bukan? Negara-negara saling konflik yang menciptakan peperangan yang tentu saja menghasilkan korban ribuan orang mati di kedua negara yang berperang dan sama-sama mengalami kehancuran. Ini terjadi di berbagai belahan dunia. Di Eropa Timur, Afrika, Timur Tengah, di Asia Tenggara, juga di Amerika. Konflik yang menimbulkan perpecahan dan melemahkan pihak-pihak yang bertikai. Bukan hanya terjadi antar negara, saudara, melainkan juga terjadi di tengah-tengah umat beragama. Si jahat bekerja dengan giat menciptakan pertentangan di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja. Gereja-gereja terpecah. Saudara dapat membaca berbagai berita bagaimana gereja-gereja saling memisahkan diri. Tidak sedikit gedung-gedung gereja menjadi kosong dan umat tercerai-berai. Mega church yang dulu seringkali digandrungi oleh para pengunjung kini mulai berkurang dan ditinggalkan. Disinilah kemurnian gereja serta pengajarannya sedang diuji. Demikian juga dengan para hamba Tuhan, pengkhotbah-pengkhotbah terkenal sedang diuji dan dimurnikan oleh Tuhan di satu sisi. Namun di sisi lain memang si iblis sedang bekerja untuk menciptakan kehancuran. Dan inilah yang harus saudara sadari juga hari ini, bahwa si iblis sedang menguji keutuhan keluarga-keluarga orang percaya. Konflik dan perpecahan dalam kehidupan keluarga-keluarga sedang dilakukan oleh si jahat. Kasih yang seharusnya mempersatukan kehidupan keluarga-keluarga sedang diuji dengan masalah-masalah kecil yang dikompori sedemikian rupa sehingga menjadi terlihat besar, dan individu-individu dibuatnya menjadi frustasi dan putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh dan selalu berusaha menciptakan pertumbuhan bersama. Jangan saling menonjolkan diri dengan mempertahankan harga diri, tapi baiklah kita hidup saling mengasihi dan merendahkan diri. Selalu bersedia saling mengampuni dan sikap hati kita tertuju pada kerinduan untuk mengalami pertumbuhan bersama sebagai anak-anak Tuhan. Dan inilah yang menjadi sumber kekuatan di dalam menjadi hidup di zaman akhir ini, saudara. Yang ketujuh, kita belajar di ayat 10 demikian. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepada aku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Di ayat ini pun nyata bahwa sumber kekuatan Paulus sebagai seorang rasul sejati karena pikirannya selalu tertuju demi membangun orang lain dan bukan menjatuhkan mereka. Saudara dikasihi Tuhan, di sini Paulus sadar betul bahwa tindakan keras justru seringkali berujung pada keruntuhan, bukan pembangunan. Perhatikan peperangan yang sedang terjadi di dunia ini. Bisnis senjata untuk saling mempertunjukkan keunggulan teknologi ternyata hanya menguntungkan segelintir orang, namun menciptakan kehancuran bagi banyak orang-orang lemah. Saya menyadari bahwa kita adalah kaum awam, tidak punya pengaruh apa-apa dalam urusan politik antar negara. Namun kita masih tetap bisa berdoa dan memohon campur tangan Tuhan supaya para pemimpin negara bisa mencari solusi yang bijaksana yang tertuju untuk membangun bukan kehancuran. Walaupun demikian,
sekalipun lemah diri kita dan tidak punya pengaruh apa-apa dalam kehidupan dunia, namun saya diberi tanggung jawab sedikit untuk memelihara jemaat ini dan keluarga-keluarga saudara di mana Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan saat ini mari kita belajar dari Paulus untuk menghentikan penggunaan kekerasan baik fisik maupun kata-kata. Marilah kita belajar untuk selalu bersikap lemah lembut dan rendah hati antara suami dan istri, orang tua terhadap anak-anak. Saudara tidak akan kehilangan wibawa ataupun mengalami kehancuran harga diri dengan bersikap rendah hati. Malah sebaliknya, saudara akan dihormati dan didorong untuk membangun kehidupan keluarga. Karena kekuatan keluarga terletak bukan pada tindakan keras, melainkan diikat di dalam kasih Kristus. Dan yang terakhir saudara, yang dapat kita pelajari dalam perikop ini adalah di ayat 11. Ini oke, masih belum klik. Oke, ada yang bisa bantu Tia untuk klik? Oke. Ayat 11 saudara, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Diklik aja. Oke, ya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini saudara kita belajar bagaimana Paulus mengajak jemaat di Korintus agar selalu bersumber pada kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Untuk bersukacita menjadi dewasa, saling menguatkan, bersatu dan hidup dalam damai dengan sesama orang percaya. Saudara, inilah juga yang menjadi pengharapan saya khususnya dan pengharapan kita bersama, bukan? Kalau tema tahun ini Make Disciples, Become Congregation that Radiates the Light of Christ and Salt the World, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau saudara sendiri masih belum sungguh-sungguh hidup sebagai murid Kristus? Bagaimana saudara bisa memancarkan terang Kristus kalau saudara masih membiarkan roh dunia yang gelap ini menguasai hidup saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan terhadap khotbah hari ini dari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai 14, saudara, adalah bahwa khotbah Paulus yang berfokus pada sumber kekuatannya sebagai seorang rasul, bahwa kekuatan kerasulannya yang otentik bukanlah tentang dominasi yang memaksa, melainkan kuasa Kristus yang termanifestasi dalam kelemahan tanpa pamrih dan kepemimpinan yang melayani. Kuasa ilahi Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dan di sini perlu introspeksi diri, dan sumber utama otoritas kerasulan dalam Allah Tritunggal, kasih karunia, kasih persekutuan, mengungkapkan bahwa kekuatan sejati bukanlah kekuatan duniawi, melainkan kebangkitan Kristus yang memberi hidup, yang memberdayakan para rasul untuk membangun gereja, bukan menghancurkannya, yang mengarah pada kedewasaan rohani dan persatuan. Sudah dikasih Tuhan, kita semua dipanggil untuk hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Dari bagian firman Tuhan ini, berikut beberapa alasan mengapa Tuhan ingin kita lebih bergantung kepadanya daripada kepada diri kita sendiri. Pertama adalah untuk hidup dengan kuasa Tuhan dalam urusan dengan orang lain, itu ayat 4. Untuk memperoleh kepastian bahwa Anda berada di dalam Kristus melalui iman kepada Allah. Agar murid-murid kita melakukan apa yang benar, meskipun kita mungkin gagal, supaya kita berdiri teguh demi kebenaran.
dan untuk dipulihkan sepenuhnya menjadi dewasa dalam pengabdian murni kepada Kristus. Untuk lebih memperhatikan pertumbuhan murid-murid daripada reputasi kita sendiri, dan untuk membangun orang lain dan bukan menjatuhkan mereka. Untuk bersuka cita menjadi dewasa, saling menguatkan, bersatu dan hidup dalam damai dengan sesama orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tutup khotbah ini dengan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya undang tim untuk ke depan untuk kita akan menaikkan pujian, tim musik dan singer. Dan biarkan firman Tuhan itu menggema di hati kita, saudara. Dan baiklah kita masing-masing merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Baiklah kita bersaat teduh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pribadi, baiklah kita katakan, Tuhan, kami menyesal akan segala dosa yang terjadi selama ini. Dan beri kekuatan untuk bisa mengampuni. Ya Roh Kudus, urapilah setiap diri kami dengan roh kesatuan untuk saling membangun dan menguatkan. Saya mau ajak saudara untuk menyanyikan sebuah lagu dengan sepenuh hati dan minta Roh Kudus untuk hadir dan memulihkan kita sebagai gereja Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Sekali lagi ulangi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, 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 berhembuslah sekarang. Katakan urapilah kami. Urapilah
sekarang sedang berdiri, kita nyanyikan. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Singer dan pemusik tetap nyanyikan lagu ini. Mari kita bersatu dulu, saudara. Jesus, we know that we are sinners. We need You, Lord. We need the Holy Spirit to dwell in our hearts, to restore our lives, to restore our family, to strengthen and comfort us during our hardship. Without You, Lord, we are nothing. We can do nothing. We cannot be Your disciples. That's why we ask Your presence in our lives. Please work within our lives, our family, Lord, our church. Bind us, Lord, with Your love. Empower us to forgive. One more we sing, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Thank you. Thank you, Lord.
Saudara, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Roh Kudus di hati kami, mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah sekarang. Katakan dengan semangat hati. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi katakan, urapilah kami. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu